Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ibu Dwi dalam pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik perawat profesional di rumah sakit. Kita akan diskusi tentang bagaimana masalah komunikasi itu yang sering terjadi. Kemudian bagaimana interpersonal relationship, yaitu patient center care atau yang disebut dengan PCC. Kemudian juga kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi terapeutik perawat dengan klien. Dikatakan data tahun 2017, masalah komunikasi itu banyak terjadi di tengah-tengah pelayanan kesehatan. Ada 421 komunikasi. Dan dari 421 ini, 129 itu gagal. Dan juga dikatakan kurang komunikasi verbal hanya 5%. Waktu tenaga kesehatan berkomunikasi secara verbal. Bayangkan teman-teman, hanya 5% loh melakukan komunikasi secara verbal. Berarti yang lainnya waktu berinteraksi dengan pasien semua nonverbal. Kesadaran pasien dan banyaknya tindakan fisik ini juga bisa mempengaruhi. Ini menurut hasil penelitian Becker dan Mealy tahun 2007. Dan kemudian dikatakan juga kegagalan komunikasi di kamar operasi, ya OR, operating room, itu pertama dikatakan waktu tidak tepat. Hasil penelitiannya 45,7%. Kemudian isi yang tidak akurat itu 35,7%. Tidak menyelesaikan masalah 24%, ya. Lalu kemudian pelaku komunikasi atau key personnya sendiri, ya, yang tidak terlibat itu 20,9%. Dan 36,4% mengakibatkan pertama tidak efisien. Kemudian terjadi ketegangan tim. Lalu pengelolaan tentang PPI, pencegahan pengendalian infeksi. Kemudian akibatnya terjadi penundaan, delay di kamar operasi. Ya, kemudian ketidaknyamanan pasien pasti. Karena di-delay pasien tertahan di tempat persiapan operasi, ya pasien pastinya tidak nyaman. Kemudian juga karena kesalahan prosedural. Lalu overrun yang tidak efektif itu juga salah satu terjadinya kegagalan komunikasi. Nah, itu sangat membahayakan kepada pasien. Bisa terjadi pengobatan yang salah, ya, karena overrun-nya terlampau lama sekali, ya, atau terlalu cepat. Itu juga jadi masalah. Itu overrun yang tidak efektif. Bisa pengobatan salah, kemudian diagnosis medikal yang tertunda, lalu mengancam kehidupan pasien karena advis yang tertunda. Dan komplain pasien meningkat, lalu terjadi peningkatan pengeluaran biaya untuk kesehatan dan peningkatan saat hospitalisasi. Ya, lalu kemudian berikutnya adalah pola komunikasi yang paling sering di kamar operasi atau operating room, ya. 69,24% dari 2074 komunikasi, ya, face to face, ya. Kenapa? Nih, koordinasi alat dikatakan 38,7%. Kemudian persiapan pasien. Ini semua hasil penelitian, ya, 25,7%. Staffing 18,8%. Ruang kerja 10,7%. Jadwal dan jadwal ulang ini 6,2%. Ini pola komunikasi yang sering terjadi di kamar operasi. Akibat 12 jam kerja itu juga menjadi masalah dalam komunikasi, ya. Akibat 12 jam kerja per 24 jam. Ya, tentunya sudah kelebihan jam kerja sehingga bisa mengakibatkan ngantuk, kewaspadaan menurun, 20% tertidur, 25% melakukan satu kesalahan. Lebih dari 12 jam melakukan 2 kesalahan. Ini hasil penelitian Linda dan kawan-kawan 2006. Oleh karena itu perlu sekali pemappingan tenaga yang baik. Jadi tidak lagi direkomendasi kalau kita bekerja overtime. Karena apa? Kita perawat melayani pasien gitu, ya. Ini akibatnya ketika kita kerja
12 kerja per 24 jam ya. Seperti itu. Lalu kemudian juga kegagalan post traumatic stress disorder ya. 25% perawat critical care ya. 14% perawat umum. Ini menurut Meller tahun 2007. Ya. Dan komunikasi pada konsumen 70% penyebab masalah. Ya, saya ulangin, komunikasi pada konsumen 70% itu penyebab masalah. Oleh karena itu rekomendasi dari AORN ya, Association of Perioperative Register Nurse, itu kita harus menggunakan komunikasi yang baik ya dengan beberapa metode ya. Bisa dengan metode ISBAR. Di Indonesia lebih ditekankan kepada S-bar ya, I-nya nih jarang ya. Lalu I pass the bottom, lalu five patient atau juga dengan komunikasi secara PICE yaitu dari AORN ya, merekomendasikan bagaimana metode komunikasi yang efektif. Dan kita berikutnya adalah tentang bagaimana konsep interprofesional relationship ya. Paradigma tenaga kesehatan sudah berubah ya, tidak lagi fokus kepada tenaga kesehatannya, tapi lebih fokus kepada pasien. Makanya lebih dikenal sekarang pelayanan kesehatan semua harus berorientasi kepada pasien, yaitu patient center care ya, atau yang disebut dengan PCC. Apa yang dimaksud dengan PCC itu sendiri? Dulu awalnya metode pelayanan asuhan pasien ya, itu dokter yang di tengah-tengah. Dia perintah semua, perintah perawat, perintah fisioterapi, perintah apoteker, termasuk pasien, ahli gizi dan lain-lainnya. Namun sekarang sudah berubah. Yang menjadi di tengah bukan lagi dokter, tapi adalah pasien. Pasien yang semuanya berfokus kepada pasien. Ya, jadi pasien di tengah, dokter itu DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan, dia sebagai leader klinikal ya. Dan antara dokter kepada perawat dia berkolaborasi. Perawat kepada apoteker, apoteker kepada gizi, dan seluruh PPA, profesional pemberian asuhan. Jadi yang di tengah adalah pasien. Semua PPA, profesional pemberi asuhan, berfokus kepada pasien. Bukan lagi dokter yang ada di tengah. Ini konsep asuhan PCC, Patient Center Care ya. Nah, coba teman-teman renungkan ya, perbedaan antara PPA, profesional pemberi asuhan, dan pasien. Bayangkan teman-teman, kalau kita PPA ya, ini pelayanan pasien suatu standar, rutin, homogen, serta jelas. Lalu kita sebagai PPA itu mulai dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, analis ya, farmasi, itu semua PPA ya. Kita belajar menjalani pendidikan bertahun-tahun. Karena kita belajar, makanya kita kompeten. Dan akhirnya kita mendapat kewenangan. Lalu aktivitas individu PPA ya itu 24 jam dalam asuhan pasien. Dibagi beberapa shift. Ini konsep PPA. Sementara kalau perspektifnya pasien masuk ke rumah sakit, dia seperti hutan. Dia datang ke rumah sakit seperti hutan. Dia bingung karena dia dikelilingi banyak hal. Ada farmasi, ada dokter, ada pemeriksaan penunjang, ada CT scan, ada segala macam dilakukan kepada dirinya. Dan pasien itu tidak pernah belajar, ya. Ini dikatakan, ya. Masuk ke rumah sakit seperti masuk hutan, relatif semua banyak yang tidak jelas. Pengalaman baru, apalagi kalau pasien itu masih baru pertama kali dia masuk ke rumah sakit. Dia cemas, dia ngeri, bingung, takut. Ya, ini yang paling penting. Pasien tidak pernah melalui pendidikan untuk menjadi pasien. Sekarang saya tanya, apakah saudara-saudara ketika jadi pasien pendidikan dulu baru jadi pasien? Kan tidak, gitu ya. Otomatislah dia akan bingung, dia akan cemas, dia akan khawatir ya. Dan dikatakan juga pasien tidak punya kewenangan untuk ikut ambil keputusan ya. Pokoknya kata dokter harus begini dia lakukan ya. Nah, ini yang perbedaan antara PPA dengan pasien.
Lalu dikatakan tadi profesional pemberi asuhan ya, yang tadi pasien adalah semua berfokus kepada pasien, kita saling berkoordinasi seluruh PPA. Dan DPJP yang menjadi leader klinisnya. Dia harus tahu apa yang dikerjakan apotekernya. DPJP harus lihat apa yang dikerjakan nutrisinya, dietesennya. DPJP juga harus tahu apa yang dikerjakan oleh perawat atau bidan ya. Dan kalau ada psikologis dan terapis dan segala macamnya. Ini DPJP harus memahami karena dia sebagai leader klinik ya, seperti itu. Ini sama konsep tentang PCC ya, saya nggak ulangin. Nah, ini dikatakan ya tentang PCC. Pasien itu pusat dalam proses asuhan ya. Semua berorientasi kepada pasien. Lalu kemudian sisi pasien ya yang harus dilihat, martabak, respek, informasi, partisipasi, dan kolaborasi. Ini yang harus dikembangkan sekarang. Pasien harus bisa juga diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Karena tubuh dia yang akan dilakukan beberapa pemeriksaan, beberapa asuhan yang dilakukan. Oleh karena itu pasien harus terlibat dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kesehatannya. Dari sisi PPA, ya DPJP, nih yang tadi saya katakan dia sebagai clinical leader. PPA adalah tim interdisiplin, berkolaborasi, interpersonal. Dan kemudian PPA sendiri adalah tim interdisiplin dengan kompetensi memadai, termasuk interprofesional kompetensi dengan kolaborasi interpersonal. Jadi antar PPA harus berkolaborasi dengan baik, sehingga jelas apa yang harus dia lakukan kewenangannya, mana kewenangan mandiri, mana kewenangan delegatif, dan mana kewenangan kolaboratif dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Disinilah kita memerlukan komunikasi yang baik. Dan kemudian juga ini tadi sama ya. Kemudian dikatakan juga DPJP adalah sebagai clinical team leader. Kerangka pokok asuhan, pasien ya, koordinasi, sintesa, interpretasi, review, integrasi asuhan. Ini tugas sesi DPJP. Dan kemudian pasien dan keluarga mitra PPA. Ya, beda konsepnya. Jadi pasien harus kita anggap sebagai mitra. Oleh karena itu pasien berpartisipasi dan pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap kesehatannya. Bagian dari tim mereka adalah ikut memilih alternatif nih. Dilibatkan, dia memilih alternatif. Ya, kemudian merasa memiliki keputusan dan ikut bertanggung jawab. Lalu PCC konteks PCC berikutnya dikatakan perlu MPP, manajer pelayanan pasien ya. Kenapa? Untuk menjaga kontinuitas pelayanan serta kendali mutu biaya untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga. Bayangkan teman-teman semua, kalau di era JKN ya, jaminan kesehatan nasional ya, dengan paket-paket pelayanannya itu, kalau tidak dikoordinasikan komunikasi dengan baik, nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi kalau rumah sakit swasta, itu sangat mempengaruhi sekali ya kondisi keuangan rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya MPP, manajer pelayanan pasien atau case manager. Dia yang akan mengawal. Dia yang akan mengawal ini pasien ini sudah lama, sekian lama, dan harus apa yang dilakukan, keluarga apa yang dilakukan, dokter apa yang dilakukan, perawat apa yang dilakukan. Inilah fungsinya MPP, ya, manajer pelayanan pasien atau case manager. Lalu kemudian tipe daripada tim itu bisa multidisciplinary, interdisciplinary, dan juga bisa transdisciplinary. Itu adalah tipe-tipe daripada bagaimana kita tim saling berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang menjadi patient center itu bisa terwujud. Terima kasih.